Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasiyah wujuhu yawma idzin khasiyah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainun aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah li sya'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Sadaqallahu 'adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita yang dalam pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam urusan dunia, bermanfaat buat di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan PBA yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Perlu kita ketahui apapun yang terjadi di bumi ini, di langit maupun di akhirat, nanti semua pasti akan terjadi. Ketika sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, maka terjadilah. Sekarang musim kemarau hujan belum turun. Nanti udah hujan turun, kadang-kadang volume air berlebihan bisa mengakibatkan daripada azab atau musibah. Air berbantuan ke kanan kiri menerjang segala sesuatu yang manusia bangun dalam keserakahannya. Ketika itu, apapun bentuknya yang terjadi, itu merupakan suatu hasil pemetikan daripada manusia itu sendiri. Apabila manusia di dalam hidupnya selalu menanam suatu hal yang berbau dosa, bau azab, bau kemaksiatan, maka disitulah nanti akan memetiknya. Dengan turunnya air yang volumenya lebih, dengan air yang menampar kanan kiri alias ombak kanan kiri, menghancurkan rumah, menghancurkan bendungan, menghancurkan segala, memporak-porandakan semuanya. Itu semua tetap tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hamba, kalau kita jadikan sebagai hamba Allah yang beriman, maka kriteria yang kita dapatkan adalah suatu keimanan yang luar biasa, kehidupan yang sejahtera, kenikmatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu ayat 18, 19, 20 sampai seterusnya. Wa ilas sama'i, dan langit. Kaifa, bagaimana, sutihat, dihamparkan. Kita bisa melihat bagaimana langit yang kita lihat. Ini langit yang kita lihat. Kalau kita lihat tembus pandang, tidak bisa mata kita melihat sampai kemana. Padahal jaringan langit ini ada langit 1, 2, 3, 4, sampai 7. Mata kita hanya terbatas seperti apa yang Allah bataskan. Kemudian kita memandang dengan hamparan yang luas, kemudian bagaimana? Tidak. Ketika manusia di atas, orang yang terjun dari atas ke bawah, sampai ke atas apapun, ya tetap langit. Ini belum ada apa-apanya, masih dalam cangkup gravitasi bumi. Kalau sudah di luar gravitasi bumi dengan jangkauan berapa miliar kilometer, itu baru masuk langit sub 1. Sub 2, sub 3, sub 4, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa mendapatkan pelajaran di sini adalah baginda Rasulullah SAW yang sudah membuktikan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Diceritakan oleh beliau baginda Rasul. Kembali ke topik, yaitu wa ilal ardi wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana rufi'at, ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal jibali, dan gunung-gunung kaifa, bagaimana nusibat, ditegakkan. Wa ilal ardi,
Dan bagaimana dan bumi yang kita tempati ini kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. 3 pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita agungkan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah. 1, wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi ini dihamparkan. 3 pertanyaan. Harusnya manusia bisa menilai dengan keadaan bumi, gunung yang indah ketika kita naik, kemudian kita lihat ke bawah keindahannya luar biasa. Seharusnya manusia bisa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah, nikmat alamah seperti ini. Tetapi apa yang terjadi? Manusia senantiasa mulkan sombongnya minta ampun. Sesuatu yang tidak rananya dimasukin saja. Sesuatu yang harus dijauhi malah didekati. Kemaksiatan yang harus dijauhi malah didekati. Suatu hal perintah Allah malah dijauhi begitu saja dan bahkan tidak pernah didengarkan. Sering sekali Ustaz ngingetin, sering sekali seorang kiai ulama mengingatkan pada jamaahnya agar kita senantiasa innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, tegakkanlah sholat. Aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Dirikanlah sholat, sholat, sholat. Waktu zakat warka'u ma'arokiin, dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama-sama sholat jamaah. Tidak pernah ini kita indahkan. Tidak pernah ini kita pumingkat menjadi suatu hal yang bagus, yang merupakan suatu hal yang nomor utama, tapi justru ini kita jadikan sebagai fata morgana. Kemaksiatan kita jadikan suatu hal nomor 1 unggul-unggulkan. Padahal dunia itu justru sebaliknya, fata morgana itu adalah di bumi. Maka ini semua, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, ini semua adalah fata morgana. Ada masa-masanya di mana Allah nanti akan menghancurkan alam semesta, yaitu di kiamat kubro. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Innama anta, sesungguhnya engkau Muhammad muzakir, hanyalah memberi peringatan. Baginda Rasulullah sudah memperingatkan kepada umatnya agar nanti umatku yang selamat berpeganglah teguh pada 2 ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Peganglah 2 ini. Nanti akhir endingnya zaman ini akan banyak aliran-aliran, berbagai macam aliran, hampir menyerupai Islam. Dalam kitabnya pun pakai tulisan Arab, tapi itu bukan Al-Quran. Kalau orang nggak awam, kalau orang awam pasti akan tertipu. Al-Quran sudah mulai dipalsukan, tapi bukan keaslian Al-Quran, tapi dia menciptakan kitab mirip Al-Quran, tapi itu bukan Al-Quran. Mendirikan aliran-aliran baru yang itu sesat di mata Allah. Inilah perlunya kita untuk belajar Al-Quran dari sekarang. Perlunya kita membawa anak-anak kita, keturunan kita untuk mempelajari daripada Al-Quran ini. Ta'allamal Quran. Maka disebutkan khairul lakum man ta'allamal Quran. Khairul lakum man ta'allama. Sebaik-baiknya orang adalah orang, sebaik-baiknya amal adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran wa'allamah, dan mengajarkannya. Diajarkan. Dalam keajaran, dalam ajaran-ajarannya bagus. Yang nomor 1 nilainya. Bukan ajaran-ajaran sesat. Sekarang udah mulai muncul. Udah mulai banyak jamaahnya. Sudah mulai neko-neko. Sudah mulai banyak yang hadir dalam majelis. Sudah mulai bikin gundah segala sesuatu. Sebarkan begini begitu. Zaman sudah canggih. Di mana 1 detik, 1 menit, semua apa yang kita lakukan sudah menyebar ke dunia. Semakin canggihnya zaman, semakin canggihnya teknologi, semakin hati-hati dalam kita melangkah. Salah melangkah 1 detik sudah salah kaprah. Salah melangkah 1 menit sudah menjadi suatu bumerang buat kita. Hati-hati. Hati-hati di dalam kita menyampaikan risalah.
di dalam menyampaikan ini pepatah, di dalam menyampaikan segala sesuatu, bersumberlah pada sumber yang kebenarannya ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lasta alaihi, bukanlah engkau alaihim di atas mereka bimutairin, orang yang berkuasa, illa man tawalla wa kafar, kecuali illa orang yang tawalla berpaling wa kafar dari kafir. Fayu'atibullahu adabal akbar, fayu'atibullahu, maka Allah akan mengazabnya. Jadi mereka itu yang berpaling dan segala Al-Quran, yang mereka masuk dalam golongan kufur, mereka masuk dalam golongan yang Allah laknat, yang Allah ingin hancurkan. Wa'adallahu munafikina wal munafikati wa'adallahu wal kufara nara jahannam khalidina. Ya hasbuhum wal'anahumullah, ini yang Allah hancurkan. Wal'anahumullah, ini yang Allah laknat. Makanya jangan sampai kita menjadi golongan-golongan yang salah. Kita pilih golongan yang kanan, jangan pilih golongan yang kiri. Semua ini ada patokannya bagaimana memilih golongan yang kanan. Otomatis pergaulan jangan sampai lepas. Fayu'atibullahu azabal akbar, fayu'atibullah, maka Allah akan menghazabnya azabal akbar, dengan azab yang besar. Apa azabal akbar? Yaitu seperti azab dengan datangnya kiamat, datangnya tsunami. Kalau sudah azab datang, dia itu mau ada orang beriman, gak ada beriman, udah hancur dah semuanya. Maka Allah sangat membenci mereka yang punya ilmu tapi tidak mau menyampaikan. Mereka katanya beriman tapi tidak mau mengajarkan. Mereka katanya beriman tapi ilmunya diuangkan. Inilah suatu hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita di dalam dakwah kita, di dalam kita menyampaikan segala bisa, di dalam kita menyampaikan ayat meskipun satu ayat dengan keikhlasan yang tinggi. Inna ilaina iyabahum, inna ilaina, sesungguhnya kepada kamilah iyabahum, mereka kembali, yaitu kepada Allah. Summa inna alaina hisabahum, summa inna alaina, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah hisabahum, membuat perhitungan di atas mereka. Semua ada perhitungannya. Tidak semua setelah ini lepas begitu saja, enggak. Ketika nanti manusia sudah menjelekat, yaitu masuk ke dalam liang kubur, semua ada perhitungannya. Dan perhitungan ini udah mulai dihisab, dunia sudah dapat. Azab itu dunia kita sudah mendapatkan. Akhirat, alam barzakh kita dapatkan. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, apapun bentuknya amal itu, meskipun sebaik apapun sebesar debu, diperhitungkan oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah, dan kejelekan apapun bentuknya sebesar debu pun diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali kepada diri kita, kembali dengan keyakinan kita bahwa apapun yang Allah ciptakan ini merupakan suatu pelajaran alam yang harus perlu kita syukuri, perlu kita tindak lanjuti, yang berhubungan dengan iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarhi. Marilah kita yakinkan diri kita yang tadinya gundah, tadinya tidak ada iman. Kita yakinkan, kita kembalikan menjadi hamba Allah yang beriman dengan sesungguhnya iman. Jadikanlah apa yang kita lakukan merupakan suatu tonggak utama, tonggak menuju thoriqul jannah. Jangan kita justru sebaliknya menjadi tonggak thoriqun nar. Ingat, sudah diperingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusikum wa ahlikum, jagalah keluargamu, anak-anak kita semua, wa ahlikum, dari menjadi ahli atau penghuni nar, yaitu penghuni neraka. Wa quduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya ini quduhan nas, yaitu dibuat dari manusia, wal hijarah, dan batu. Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu seperti ini ngeri. Neraka yang paling dingin ketika kita injak batu neraka ini, diinjak ubun-ubun mendidih, ini neraka paling dingin.
Bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka 69 kali lipat daripada panasnya dunia. Masya Allah. Dan semuanya akan hilang, akan sirna dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang senantiasa tilawatil Quran, talil Quran, dengan seorang orang yang bal hafidhil lisan, yang benar-benar bisa menjaga lisan, dengan orang-orang wa muti'il ji'an, orang yang bisa atau sering memberi orang dalam kelaparan, wasyaimati syahri Ramadan, dan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Ini kalau kita menjadi hambaan seperti ini, jadinya apa? Al-jannatu mustaqim. Surga merindukan kita. Surga merindukan kita. Makanya jaga lisan kita, jaga segala sesuatu tanduk kita sesuai dengan akidah-akidah yang ada dalam Islam. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan, menjadi hamba Allah, istiqomah dan beribadah dalam jalan menjalankan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.